Action! Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Miss Gadis. Saya akan mempresentasikan aksi perubahan Gadis Bersinar, Gerakan Desa Bersih Narkoba. Dasar Hukum Gadis Bersinar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN, Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Permendes PDTT Nomor 54 Tahun 2024 tentang Panduan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Dana Desa. Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis RAN P4GN tahun 2020 sampai 2024, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GN, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi P4GN, Keputusan Bupati Nomor 188-274-013-2022 tentang Tim Terpadu P4GN. Logo Gadis Bersinar. Gadis penari reog kendang sebagai ikon Kabupaten Tulungagung, lingkaran emas menunjukkan generasi emas Kabupaten Tulungagung, dan kendang melambangkan sebagai gaung atau gelora semangat lawan narkoba. Latar belakang Gadis Bersinar. Angka prevalensi. Masih tingginya angka prevalensi penyalahguna narkotika yaitu 1,73% atau 3,3 juta jiwa. Implementasi regulasi. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi P4GN dan SK Bupati Nomor 188-344-013-022 tentang TKT P4GN. Desa Bersinar. Jumlah desa atau kelurahan sebanyak 271, akan tetapi sejak tahun 2020 sampai 2024 hanya 10 desa atau kelurahan yang terbentuk Desa Bersinar. Akselerasi Indonesia Bersinar. Upaya akselerasi Indonesia Bersinar melalui model Gadis, Gerakan Desa Bersinar. Tujuan Gadis Bersinar. Tujuan Gadis Bersinar yang ke-1 yaitu meningkatkan daya tangkal masyarakat desa atau kelurahan agar imun dan tanggap ancaman narkoba. 2. Edukasi masyarakat dengan memberikan informasi yang komprehensif tentang pelaksanaan gerakan desa atau kelurahan bersih narkoba bersinar. 3. Motivasi, menggerakkan dan inspirasi potensi masyarakat desa atau kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan desa bersih narkoba Gadis Bersinar. 4. Pemantapan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat desa. Menuju kantor BNNK Tulungagung. Selanjutnya yaitu stakeholder Gadis Bersinar. 1. Bupati Kabupaten Tulungagung, 2. DPRD Kabupaten Tulungagung, 3. BNN Kabupaten Tulungagung, 4. TNI atau Babinsa, 5. Polres atau Babin Kamtipmas, 6. Kejaksaan atau Jaksa Jaga Desa, 7. Bakesbang Pol Kabupaten Tulungagung, 8. Bapeda Kabupaten Tulungagung, 9. Kemenak atau Penyuluh Agama, 10. Dinas KBPPPA Kabupaten Tulungagung, 11. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 12. Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 13. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, 14. Disnaker Trans Kabupaten Tulungagung, 15. DPMB Kabupaten Tulungagung, 16. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 17 Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 18 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 19 perguruan tinggi setempat, 20 camat kepala desa atau kelurahan,
21. Tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. 22. Pelaku usaha atau pihak swasta. Dan 23. Media. Hai, masih bersama saya, Miss Gadis. Selanjutnya yaitu indikator gadis bersinar. Indikator yang ke-1, terbentuknya tim terpadu di tingkat kecamatan. SDM yang terlibat yaitu ketua dan camat, wakil ketua sekretaris camat, anggota kepala UPT, kades, lurah, kapolsek atau babin kamtibmas, dan komandan ramil atau babinsa. Tugas tim terpadu: 1. Menyusun rencana aksi daerah P4GN di kecamatan. 2. Koordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di kecamatan. 3. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitas P4GN di kecamatan. 4. Melaporkan hasil penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN setiap 6 bulan sekali. Indikator kedua, adanya fakta integritas anti narkoba dari seluruh perangkat desa dan elemen masyarakat. Fakta integritas kepala desa atau lurah yang merupakan anggota dari tim terpadu membuat fakta integritas antara kepala desa dengan perangkat desa dan elemen yang ada di desa atau kelurahan. Fakta integritas ini merupakan bukti bahwa pihak desa atau kelurahan berkomitmen untuk melaksanakan gerakan desa bersih narkoba atau gadis bersinar. Indikator 3, adanya regulasi atau himbauan berupa surat edaran. Manfaat regulasi atau himbauan: 1. Mengatur dan mengendalikan keamanan dan kenyamanan desa atau kelurahan. 2. Melindungi kepentingan publik dan masyarakat. 3. Mendorong kepatuhan masyarakat desa atau kelurahan agar menjaga lingkungan dari bahaya narkoba. 4. Membangun standar dan kualitas kehidupan yang lebih baik di lingkungan desa atau kelurahan. Indikator yang keempat, terbentuknya satuan tugas anti narkoba. SDM yang terlibat yaitu perangkat desa yang terdiri dari sekdes, kasih pemerintahan dan kasih kesejahteraan, tokoh agama dan masyarakat, Karang Taruna, dan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Tugas Satgas Anti Narkoba. Satuan tugas anti narkoba ini bertugas untuk menggerakkan perangkat dan masyarakat desa atau kelurahan melaksanakan kegiatan P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indikator yang kelima, adanya deteksi dini atau tes urin. Deteksi dini atau tes urin merupakan salah satu cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pada desa atau kelurahan bersih narkoba, setiap perangkat desa wajib untuk melakukan deteksi tes urin narkoba. Sebagai bukti pelaksanaan deteksi dini tes urin adalah adanya berita acara pelaksanaan tes urin. Indikator yang keenam, kampanye anti narkoba secara masif. Kampanye anti narkoba dilakukan dengan membuat dan memasang himbauan anti narkoba dalam bentuk poster, spanduk, banner, dan branding secara publik. Dengan adanya media informasi dan edukasi tersebut, diharapkan dapat mengingatkan akan bahaya narkoba dan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indikator yang ketujuh, terbentuknya agen pemulihan. SDM yang terlibat yaitu Posbindu atau Pos Binaan Terpadu, Puskesmas Pembantu, dan RT atau RW. Tugas agen pemulihan yang ke-1, melakukan sosialisasi. 2. Melakukan pemetaan wilayah rawan. 3. Melakukan screening atau identifikasi singkat permasalahan narkoba. 4. Melakukan penjangkauan penyalahgunaan narkoba dan melakukan rujukan ke IPWL atau instansi penerima wajib lapor yang telah ditunjuk yaitu BNNK atau kota dan tempat rehabilitasi. Indikator yang ke-8, puskesmas di daerah dilibatkan sebagai tempat lapor, kemudian merujuk ke RSUD. Peranan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan pertama di desa atau kelurahan memiliki peranan penting sebagai tempat yang menerima laporan penyalahgunaan narkoba. Setelah melakukan screening, singkat puskesmas akan merujuk klien penyalahguna ke RSUD setempat untuk penanganan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba. Indikator ke-9, pelatihan ketahanan keluarga. SDM yang terlibat yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Tim Pendamping Keluarga atau TPK, Penyuluh KB,
kader posyandu, dan penyuluh agama. Komponen dimensi utama ketahanan keluarga anti narkoba. Ketahanan keluarga anti narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ada 3 komponen dimensi utama ketahanan keluarga anti narkoba, yaitu sistem keyakinan atau belief system, proses organisasi atau organizational process, dan proses komunikasi atau communication atau problem solving process. Dan ada 3 modul yang digunakan dalam ketahanan keluarga ini, yaitu modul orang tua, modul anak, dan modul keluarga. Indikator ke-10, ketahanan diri remaja. SDM yang terlibat yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR, Forum Anak, Kader Inti Pemuda Anti Narkoba atau KIPAN, dan Lembaga Perlindungan Anak atau LPA. Komponen dimensi utama ketahanan diri remaja anti narkoba. Ketahanan diri remaja adalah kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Ketahanan diri remaja memiliki 3 dimensi, yaitu regulasi diri, sikap asertif, dan pencapaian diri. Dalam pelaksanaan ketahanan diri remaja, ada 2 modul yang dipelajari, yaitu modul untuk panduan pendamping dan modul remaja teman sebaya ketahanan diri anti narkoba. Indikator 11, pemberdayaan alternatif. SDM yang terlibat yaitu BUMDes, Dinas Koperasi dan UMKM, Disnaker Trans, dan pelaku usaha. Strategi pemberdayaan alternatif adalah upaya pemulihan kawasan rawan narkoba melalui pemberdayaan potensi masyarakat dan stakeholder secara bersama-sama dalam mengintervensi dan bersinergi secara terpadu dan berkelanjutan. Ada beberapa strategi yang dilakukan untuk memulihkan kawasan rawan narkoba, antara lain yaitu penguatan regulasi, penguatan kerjasama antar stakeholder, pengembangan potensi lokal, dan pendampingan program. Gerakan Desa Bersinar merupakan suatu langkah strategis dalam penguatan program P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Gerakan ini sebagai daya ungkit pelaksanaan program desa atau kelurahan bersih narkoba. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Indikator keberhasilan Gadis Bersinar. 1. Komitmen perangkat desa. 2. Dukungan dan optimalisasi masyarakat. 3. Semangat seluruh elemen masyarakat. Dan keempat, partisipatif aktif masyarakat. Berdasarkan uraian tadi, marilah kita satukan tekad, sukseskan gerakan Desa Bersih Narkoba, Gadis Bersinar menuju Tulungagung Bersinar. Demikian presentasi Gadis Bersinar dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.